Nah baik, sudah di-record ya. Maaf, boleh saya ulangi lagi itu dari awal penjelasannya. Nah jadi teman-teman kembali lagi ya, untuk judul dari materi pembahasan kita kali ini adalah memulai menjadi seorang back-end developer. Lalu apa sih back-end developer itu atau back-end development? Jadi back-end development itu merupakan proses pengembangan suatu website atau aplikasi yang berada di balik jalannya fungsionalitas dan logika yang ada pada sebuah website atau aplikasi. Orang yang melakukan proses ini disebut back-end developer. Seorang back-end developer bertugas dan bertanggung jawab di sisi server seperti membuat arsitektur data, membuat kode untuk berkomunikasi dengan database, mengolah library, dan lain-lain. Nah, jadi ya seperti yang sudah dijelaskan juga gitu ya sebelum-sebelumnya di minggu sebelumnya. Jadi si back-end development ini lebih ke orang yang berada di balik layar suatu aplikasi yang dimana ya hasil kerja dari seorang back-end development ini tidak terlihat berbeda dengan seorang UI ataupun front end. Yang memang sekilas ketika kita membuka websitenya langsung kelihatan nih kerjanya seperti apa atau ya hasilnya seperti apa. Berbeda dengan back-end. Back-end ini tidak kelihatan gitu ya. Apa sih yang sebenarnya si back-end ini lakukan di dalam website ini? Jadi ya itulah si backend ini ya orang-orang yang bekerja di balik layar. Cuman walaupun tidak kelihatan, tugas si backend ini juga cukup penting gitu ya, cukup penting dan bisa dirasakan. Jadi ya kalau seumpama contohnya si backend ini lebih ke bertugas untuk di sisi server. Contoh misal di sebuah website seperti ya Facebook, Instagram, Tokopedia dan lain sebagainya gitu ya, entah itu sosial media maupun marketplace, itu kan pasti gitu ya, ada sistem loginnya, Nah, di dalam sistem login ya biasanya di halaman login itu ada sebuah form yang menampilkan atau yang mengharuskan kita menginput data, entah itu username maupun email dan juga password gitu ya, Nah, sekilas itu ya memang ketika kita ingin login ke suatu website ya kita harus memasukkan username dan password itu. Dan ketika username dan password itu kita masukkan, kita pasti gitu kan ada semacam sebuah button, entah itu button dengan label login ataupun masuk yang harus kita klik. Nah, ketika button itu diklik, nantinya si frontend ini mengirimkan request atau permintaan ke sisi server. Nah, disinilah tugas dari si backend development. Tugas dari si backend development ini lebih ke memvalidasi atau mengautentikasi apakah data yang diterima oleh si backend yang dikirim oleh si frontend ini benar atau tidak. Nah, misalkan ada data yang dikirim oleh si frontend ini username dan password nih. Username dan password itu ya divalidasi lah sama si server. Divalidasi apakah username dengan nama ABCD ada atau tidak di dalam database. Kalau misalnya ada, ya nantinya si server ini akan merespon dengan ya atau tidak, benar atau tidak. Kalau misalnya tidak ada, berarti ya responnya tidak dan akan diterima oleh si front end. Ya kalau tidak, mungkin nanti akan muncul semacam notifikasi atau apapun yang memberikan pesan bahwa username dan password yang Anda masukkan itu salah. Nah, bagaimana kalau misalnya username dan password itu benar? Nah, jadi ketika si server itu ya menerima data yang benar itu ya, yang dikirim oleh si frontend, nantinya ya si backend ini, server ini akan mencari data di database apakah ada tidak data yang sama dengan data yang dimasukkan atau yang diterima oleh si backend ini dengan yang ada di database. Misal username-nya ABCD, ya nanti tugas si backend inilah yang mencarikan data dengan username ABCD di database. Kalau misalnya ada, lalu belum beres tuh prosesnya. Lalu ya dicari juga apakah password yang dimasukkannya sama, matching dengan username ini. Kalau misalnya sama atau matching ya nanti si server ini akan memberikan respon kepada si frontend bahwa data yang diinputkan itu benar, dan mungkin si frontend akan memberikan semacam ya mungkin biasanya ya kalau misalnya benar
ngeredirect ke halaman utama atau ngeredirect ke halaman dashboard, beranda, dan lain sebagainya. Nah, jadi pada intinya tugas si backend ini lebih ke memvalidasi data, lalu juga memberikan logika gitu ya, memberikan logika. Logika yang dimaksud adalah jika benar maka arahnya kemana, dan jika tidak arahnya kemana, seperti itu. Lanjut. Nah, lalu apa sih yang harus dipersiapkan? Nah, poin yang pertama, apa yang harus dipersiapkan ketika kita ingin menjadi seorang back-end developer yang baik atau kompeten? Ya, yang pertama adalah kalian harus paham terkait dasar-dasar algoritma dan struktur data dengan baik. Algoritma dan struktur data merupakan ilmu yang mempelajari sebuah proses memecahkan suatu masalah dengan menguraikannya dari awal sampai akhir. Dalam proses pengolahannya, banyak metode yang biasa dipakai oleh seorang back-end developer. Di antaranya adalah dengan teknik tree and binary tree, linked list, sorting, dan lain sebagainya. Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman ingin memulai menjadi seorang back-end developer, ya seenggaknya teman-teman harus paham dulu gitu ya terkait algoritma dan struktur data. Algoritma ini mungkin teman-teman gitu ya, kalau misalnya lulusan SMK, RPL atau TKJ dan atau mungkin udah dipelajari gitu ya sekarang di kelas gitu ya di kampus terkait algoritma. Singkatnya, algoritma itu adalah langkah-langkah yang harus kita tempuh untuk mencapai suatu tujuan, entah itu untuk pemecahan masalah, membuat solusi, dan lain sebagainya. Lalu kalian juga harus bisa atau paham itu terkait struktur data, sehingga dengan kalian nantinya paham struktur data, kalian akan lebih mudah untuk mencarikan solusi-solusi atau menguraikan sebuah proses algoritma itu dengan baik, sehingga ketika algoritma yang kita buat itu benar-benar runtut, benar-benar diuraikan dengan secara jelas, itu pada akhirnya ya outputnya pun akan maksimal gitu ya. Jadi ya kalian harus bisa dituntut untuk menguraikan apa saja yang harus ditempuh ketika ingin mencapai suatu tujuan atau mencapai mencapai pemecahan suatu masalah, seperti itu. Nah, jadi banyak juga gitu ya metode terkait algoritma ini. Ada yang teknik tree and binary tree, linked list, sorting, dan lain sebagainya. Yaitu silakan gitu ya teman-teman bisa carilah referensi-referensi entah di Google, YouTube, dan lain sebagainya terkait hal ini. Dan setahu saya gitu ya, sebenarnya terkait algoritma dan struktur data juga nantinya akan dipelajari gitu ya di matkul kalian gitu ya di kampus. Entah itu di semester 1, 2, 3, 4, saya lupa. Yang pasti nantinya akan dipelajari gitu ya terkait mata kuliah ini. Dan ya saya harap kalian ketika menemukan mata kuliah ini ya benar-benar gitu belajarnya. Karena ya emang sangat penting untuk dipelajari, walaupun ya pada prakteknya nanti sebenarnya kalau sepengalaman saya ya kurang kepake, cuman ya pastilah di suatu saat nanti pasti akan dibutuhkan. Jadi ini lebih ke mengasah kemampuan kita berpikir aja sih. Mengasah kemampuan kita berpikir, kemampuan kita untuk kritis terhadap suatu hal, ya peka terhadap masalah yang ada di sekitar, dan lain sebagainya. Nah, dan di sini ada maaf sebelum dilanjut, apakah dari tadi suara saya kedengaran? Terus Kedengaran. ada sip. Kalau untuk layarnya ini kelihatan kan file presentasi gitu? Oh, siap. Lanjut ya. Nah, jadi di sini ada salah satu contoh gitu ya. Salah satu contoh bagaimana cara pemecahan masalah dengan sorting. Kan tadi ada tuh banyak metodenya. Nah, ini salah satu contohnya dengan menggunakan metode sorting. Nah, di sini bisa teman-teman lihat itu ya, ada kumpulan angka, ada satu baris angka, ada angka 8, 9, 1, 4, 2, 7, dan 3. Nah, di sini bagaimana caranya kita mengurutkan angka-angka tersebut dari awal sampai akhir gitu ya. Dari angka yang terkecil sampai ke angka yang terbesar. Bagaimana caranya? Nah, sebenarnya kalau misalnya kita memakai logika sederhana gitu ya, maksudnya logika manusia benar nih, real nih, pasti langsung udah kebayang kan, langsung kebayang nih. Satu pasti paling awal, lalu 2, 3, dan seterusnya. Cuman kan ketika kita
memerintahkan komputer untuk mengurutkan angka ini ya cukup kompleks juga gitu ya, cukup sulit. Jadi metode yang digunakan kalau misalnya kita menyuruh komputer untuk mengurutkan angka ini ya harus harus benar-benar satu-satu gitu ya dicek. Ya seperti contoh nih. Jadi untuk pengecekannya sendiri kita cek dari angka yang pertama lalu bandingkan dengan angka yang setelahnya. Seperti yang ada pada gambar gitu ya. Di sini ada angka 8 lalu bandingkan dengan angka 9. Apakah angka 8 lebih besar atau lebih kecil dari angka 9? Nah, kalau misalnya angka 8 lebih kecil dari 9, ya angka 8 tetap pada posisinya. Karena kan ya kembali lagi gitu ya, kita ingin mengurutkan dari angka yang terkecil ke angka yang terbesar. Jadi ya angka 8 tetap pada posisinya, ya di posisi pertama dan angka 9 di posisi kedua. Lalu yang selanjutnya adalah ya kembali lagi nih, angka 8 dibandingin dengan angka lainnya gitu ya, setelah angka 9. Nah, angka yang dibandingkan ini adalah angka 8 dengan angka 1 gitu ya. Nah, lalu apakah angka 8 lebih kecil dari angka 1? Tidak kan? Kalau misalnya tidak, ya tukar posisinya. Tukar posisinya sehingga menjadi atau berurutkan seperti yang ada pada gambar gitu ya, 1, 9, 8, 4, 2, 7, 3. Nah, proses ini ya terus aja gitu ya diulang-ulang sampai angka yang dibandingkan itu tidak lagi menemukan angka yang lebih kecil dari angka yang dibandingkan ini. Seperti itu sih sedikit gambarannya terkait sorting. Kalau misalnya ini jumlahin terus-terusan pasti bakal panjang. Nanti sih saya yakin pasti akan diajarin juga sih kalian. Ada mata kuliahnya sih terkait algoritma dan struktur data. Nah, yang kedua adalah yang harus kalian persiapan adalah kalian harus bisa mempelajari bahasa pemrograman. Jadi dalam perjalanannya menjadi seorang back-end developer, sudah pasti kita harus bisa mengimplementasikan logika aplikasi yang kita punya menjadi sebuah kode-kode pemrograman agar dapat berjalan di atas komputer atau software. Dalam menulis kode-kode pemrograman, banyak bahasa yang bisa kita gunakan, diantaranya seperti Java, C++, C#, PHP, Golang, dan lain sebagainya. Nah, jadi teman-teman setelah tadi kita sudah misalnya mempunyai suatu alur itu ya, suatu logika untuk memecahkan suatu permasalahan, ya tinggal kita belajar bahasa pemrogramannya untuk mengimplementasikan logika-logika yang sudah kita punya ini menjadi suatu aplikasi atau software yang bisa dipakai gitu ya, yang bisa dipakai dan berjalan di atas komputer atau software. Entah itu di aplikasi desktop, web, ataupun mobile seperti itu. Nah, jadi untuk mengimplementasikan kode-kode tersebut, ya kalian harus belajar bahasa pemrograman. Nah, di dunia ini itu ya banyak sekali sih bahasa pemrograman yang ada gitu ya. Khususnya untuk back-end itu banyak juga. Ya salah satunya seperti yang tadi sudah saya sebutin itu ya ada Java, C++, C#, PHP, Golang, dan lain sebagainya. Sebenarnya pada dasarnya ya konsepannya pasti sama aja gitu ya. Dari satu bahasa dengan bahasa lainnya tidak beda jauh itu terkait sintaks-sintaks terkait konsepannya juga. Yang mungkin yang membedakan adalah sintaks-sintaks kodenya, penulisan kodenya aja. Nah, untuk penulisan kodenya ini ya untuk bahasa pemrograman biasanya menggunakan bahasa Inggris. Jadi ya kalian seenggaknya harus bisa juga gitu tuh bahasa Inggris, seenggaknya ya terkait basic-basicnya aja gitu, if else kan, jika dan bagaimana kalau tidak, lalu looping, lalu ya banyak sih bahasa Inggris dasar yang nantinya kepake lah di bahasa pemrograman seperti itu. Dan mungkin untuk di tahu ngoding itu sendiri nantinya kita akan lebih ke bahasa pemrograman PHP gitu ya, yang akan kita pelajari lebih dalam. Karena apa ya? Karena bahasa pemrograman PHP dibandingkan dengan bahasa pemrograman lain itu lebih mungkin dari penulisan kode atau sintaks kodenya itu lebih lebih simpel dan lebih mudah untuk kita pahami gitu ya artinya. Dan untuk PHP sendiri itu pun di Indonesia ini emang lagi emang banyak nih komunitasnya. Banyak nih orang-orang yang memang bisa bahasa pemrograman itu ya kebanyakan bahasa PHP. Karena apa ya? Karena
Ya, karena yang itu tadi itu ya, karena penulisan sintaks kodenya yang mudah dan dokumentasi dari web resminya pun, officialnya pun ya benar-benar lengkap gitu ya, sehingga ya ketika kita menemukan error-error atau kendala-kendala ya itu kita tinggal cari aja gitu ya di dokumentasinya. Atau ya karena di Indonesia ini banyak juga gitu ya yang menggunakan PHP, sudah banyak juga gitu ya grup-grup, entah itu grup Facebook, grup Telegram, WhatsApp yang mengatasnamakan ya grup PHP gitu ya, grup pembelajaran bahasa pemrograman PHP. Nah, PHP di sini ya bahasa pemrograman gitu ya, jangan salah tangkap. Jangan PHP itu diartikan dengan pemberian harapan palsu, yang jangan itu ya, beda. Nah, juga terkait PHP ini, ya ketika kita mempelajarinya, ya banyak juga gitu ya, sudah banyak lah referensi-referensi entah itu di YouTube, Google dan lain sebagainya yang memang lebih lengkap itu ya mereka lebih ke mengajarkan bahasa pemrograman PHP. Kalau untuk pemrograman yang lain seperti Java, Golang, sebenarnya ada aja, cuman kayak gak sebanyak PHP gitu. Dan untuk sintaks kodenya pun kalau Java, C++ itu lebih lebih panjang lah, lebih panjang dan lebih kompleks, sehingga ya apa ya, bisa menghabiskan waktu lah untuk memahami sintaks kode yang ada seperti itu. Nah, di sini ada contoh gitu ya, contoh penulisan dari bahasa pemrograman PHP. Nah, di gambar yang pertama ini adalah sintaks kodenya gitu ya. Nah, jadi untuk kita menampilkan sebuah teks, itu ya sintaks kodenya seperti ini. Jadi yang pertama ini ada semacam tag gitu ya. Kalau di HTML itu disebutnya tag. Cuman kalau di PHP ini ya, saya juga kurang tahu gitu ya apa yang disebutnya. Cuman ya yang pasti penulisannya seperti ini gitu ya. Ada kurung kurung buka, lalu ada tanda tanya, lalu PHP, echo, lalu di sanalah kita masukkan itu ya teks apa yang akan kita tampilkan. Dan di akhir jangan lupa gitu ya, kalau di PHP ini wajib menggunakan titik koma di akhir untuk memberitahu si komputer bahwa ya kalau titik koma itu berarti ya perintah awal itu ya sudah beres sampai di sana, seperti itu. Dan di akhir kalau di PHP harus pakai penutupnya juga gitu ya. Setelah sebelumnya ini pembukanya dan ini adalah penutupnya. Dan output dari sintaks kode ini nantinya kalian bisa lihat seperti yang ada pada di gambar 2. Jadi untuk mengeksekusi perintah PHP ini, ya kalian tinggal ketikkan aja gitu ya di command line. Eh, Sebelumnya kita sebelum ke command line ya kalian buka dulu gitu ya folder di mana kalian menyimpan file PHP tersebut, lalu kalian buka entah itu ya CMD ataupun git bash, ya yang pasti terminal gitu ya. Buka terminal lalu ketikkan perintah php contoh.php. Ya ini misalnya kan nama file yang saya buat itu misalnya contoh. Ya jadi ya saya ngetiknya php contoh.php. Kalau misalnya file yang kalian buat namanya lain ya tinggal ganti aja gitu ya contohnya jadi apalah PHP misalnya belajar.php dan lain sebagainya. Nah, dan nanti akan otomatis mengeluarkan output ya teks seperti yang sudah kita buat itu ya di sintaks kodenya. Jadi yang kebaca itu hanya eh, teks yang berada di eh, apa kutip gitu ya, yang berada di kutip. Jadi PHP dan echo-nya ini nggak akan kebaca, soalnya ya udah kebaca duluan gitu ya sama komputer dan tidak ditampilkan seperti itu. Ini salah satu contoh gitu ya. Sebenarnya banyak sih contoh-contoh yang lain. Kalian bisa cari-cari aja ya cari-cari aja lah di entah itu di banyak sih Weathery School, dokumentasi PHP dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga yang perlu kalian pelajari itu ya terkait dasar-dasar database sih, dasar-dasar database. Jadi dalam sebuah website sudah seyogianya gitu ya, kita mempunyai database agar proses pengolahan data, entah itu penambahan, perubahan, maupun penghapusan, dapat dilakukan dengan lebih mudah. Database sendiri dalam sebuah aplikasi adalah tempat untuk menyimpan data secara sistematis, sehingga dapat dengan mudah dimanipulasi. Nah, jadi ya karena kita berada di sisi server gitu ya, sudah pasti gitu ya, sudah wajib kita berinteraksi dengan yang namanya database. Sebenarnya kalau misal kita berbicara terkait web secara keseluruhan gitu ya, web development,
Bisa saja gitu ya sebuah web tidak mempunyai database. Cuman ya pada akhirnya nanti ketika kita ingin mengubah-ubah data ya susah juga gitu. Kita harus mengubah langsung dari kodenya, langsung dari codingannya. Sehingga ya akan memakan waktu sih. Sehingga akan memakan waktu. Jadi ya tidak cocok lah kalau misalnya kita tidak memakai database di aplikasi-aplikasi besar itu ya, entah itu aplikasi portal berita, aplikasi e-commerce, aplikasi ya yang lain-lain lah yang memang perubahan datanya itu ya cukup intens gitu ya. Cuman ya kalau misalnya kalian ingin membuat sebuah website hanya untuk apa portofolio yang memang datanya itu jarang berubah, ya tidak tidak apa-apa juga gitu ya, tidak menggunakan database. Cuman ya tetap aja alangkah lebih baiknya ketika kita menggunakan sebuah database. Nah, jadi database ini ya tempat untuk menyimpan data-data yang ada di sebuah aplikasi website. Ya seperti contohnya ya di Facebook, itu kan pasti tuh Facebook menyimpan data-data terkait email apa yang saya pakai, username apa yang saya pakai, lalu apa profile picture apa yang saya pakai. Maka ketika kita login gitu ya di Facebook dengan username yang berbeda-beda, ya Facebook bisa menyesuaikan gitu ya. Ketika saya login dengan menggunakan akun saya ya yang keluar data terkait saya gitu ya, profile picture saya atau misalnya yang masuk adalah kalian ya mungkin tidak akan mungkin yang keluar adalah profile picture saya gitu ya. Nah itulah salah satu fungsi dari database ini untuk menyimpan data-data agar yang lebih fleksibel, agar lebih dinamis seperti itu. Nah jadi di sini juga ada contoh ya atau gambaran lah sedikit gambaran terkait database dan ini lebih ke database yang apa ya? Yang menggunakan konsep SQL gitu ya, yang lebih sistematis, yang lebih struktur. Ada juga sih database yang menggunakan konsep lain gitu ya, yang namanya ya NoSQL. Itu lebih tercecer gitu ya datanya. Nah kita atau orang-orang di Indonesia atau ya dimanapun gitu ya, biasanya yang menggunakan database yang SQL ini gitu ya, yang lebih sistematis agar lebih mudah dikonfigurasi, lebih mudah diambil datanya, lebih mudah diolah, lebih mudah dimanipulasi dan lain sebagainya. Nah, misal di sini ada contoh gitu ya, dua tabel. Ada tabel barang dan ada tabel penjualan. Yang pertama di dalam tabel itu biasanya ada yang namanya field name. Field name ini eh, istilahnya itu ya kolom lah, kolom, kolom. Nah, misal di sini field name-nya ada kode barang, nama barang, satuan, jumlah beli, harga jual, dan lain sebagainya. Nah, lalu yang kedua ini ada yang namanya data type atau tipe data ya. Nah, data type ini sebenarnya menyesuaikan dengan field name gitu ya. Misal kalau field name-nya kode barang ya data type-nya teks. Kenapa teks? Ya biasanya kan, nah teks ini adalah kombinasi antara apa karakter huruf dengan angka. Nah kan biasanya ya emang gitu ya kode barang itu ya biasanya kombinasi dari apa huruf dan angka. Jadi ya data type yang kita masukkan itu adalah teks. Lalu nama barang. Ya nama barang juga ya nantinya pada akhirnya kita memasukkan kombinasi antara huruf dan angka gitu ya. Teks juga lalu satuan, satuan sebenarnya satuan ini eh, tidak usah menggunakan teks gitu ya. Soalnya ada dua pilihan sih, bisa dua pilihan, entah itu menggunakan teks maupun menggunakan number gitu ya atau integer. Lalu jumlah beli, nah jumlah beli kan pasti angka tuh, jadi data type-nya number. Lalu di sini ada harga beli dan harga jual. Tipe datanya ya currency atau ya mata uang gitu ya. Itu data tipe dan sebenarnya banyak lagi gitu ya terkait data tipe ini ada data tipenya date, ada yang data tipenya enum dan lain sebagainya. Nah, kalian nanti bisa cari-cari nih, ada referensinya nih. Sudah saya apa simpan gitu ya linknya di slide presentasi ini. Lalu yang ketiga di dalam tabel itu biasanya ada file sys gitu ya atau value lah. Jadi uh, ini lebih ke apa ya? Lebih ke untuk mengatur atau memvalidasi seberapa panjang sih atau seberapa besar sih data yang bisa masuk ke dalam kolom ini atau tabel ini. Nah, misal pada barang di sini file sys-nya 5, berarti ya hanya hanya cukup 5 karakter gitu ya.
Kalau misalnya 5 karakter ya paling AB 123, nah seperti itu aja, AB 123. Ini karena 5 apa, VLC-nya cuma 5. Ketika VLC-nya lebih dari 5 ya nantinya akan muncul error atau data tidak akan diterima gitu ya oleh tabel. Jadi ya teman-teman juga nantinya harus mengerti lah, harus bisa menyesuaikan VLC, data tipe, dan field name. Lalu nama barang 20, satuan 20, jumlah beli, long integer. Nah, long integer juga ini sebenarnya ada satuannya gitu ya. Entah itu 100 berapa saya lupa. Lalu harga beli, general number ya sama seperti long integer. Sebenarnya ini ada satuannya juga cuman ya saya lupa sih gitu. Terus ini ada deskripsi. Nah, jadi di dalam tabel ini salah satu kolomnya itu harus ada yang unik gitu ya. Unik di sini adalah yang berbeda dengan kolom-kolom lain dan value atau isi dari barisnya pun harus beda. Jadi ketika baris yang pertama kodenya AB123, ya baris yang kedua atau yang selanjutnya itu tidak boleh sama, tidak ada yang tidak ada atau tidak boleh memakai lagi kode barang dengan kode AB123 itu. Jadi ya pokoknya dalam satu tabel itu harus ada satu kolom yang unik. Nah, dalam kasus ini kan yang uniknya itu kode barang. Jadi ketika ya seperti yang sudah saya sebutkan tadi itu ya, ketika ada kode barang yang isinya itu AB123 ya di kode barang lain ya tidak boleh ada yang sama. Seperti itu sih. Lalu yang di tabel penjualan ya sama aja lah kurang lebih seperti itu. Jadi ya teman-teman silakanlah untuk pelajari terkait tabelan struktur data ini. Pada akhirnya ya sebenarnya banyak 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 yang harus kalian pelajari sih. Cuman ya untuk dasar ya ini udah cukup. Nantinya mungkin kedepannya ada sih yang lebih advance gitu ya, lebih ke intermediate. Itu nanti kita belajar relasi, belajar apa ya bagaimana cara menghubungkan satu tabel dengan tabel yang lainnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya mungkin untuk apa merefresh atau mengulas kembali apa yang tadi sudah saya paparkan. Di sini saya ada sedikit kuis gitu ya. Mudah aja sih sebenarnya, lebih ke pilihan ganda. Jadi ya teman-teman silakan untuk memperhatikan dan menjawab kuis ini. Untuk jawabannya silakan kalian chat aja gitu ya di kolom komentar di Google Meet ini. Nah, yang pertama, di antara pilihan di bawah, mana yang bukan merupakan bahasa pemrograman untuk seorang back-end developer? Silakan jawabannya ketikkan aja gitu di kolom komentar. Baru ya share nih, yang lain gimana yang lain? Yang lainnya mana ini? Jadi di antara pilihan di bawah mana sih yang merupakan bahasa pemrograman? Tadi kan saya sudah udah menyebutkan gitu ya beberapa bahasa pemrograman terkait back-end developer ini. Nah udah jadi Yasser HTML, lalu Alia HTML, Sandrina HTML juga. Kira-kira apa jawabannya? Ya benar, jawabannya HTML. Karena ya HTML ini sebenarnya bahkan bukan bahasa pemrograman gitu ya. HTML ini lebih ke bahasa markup, jadi lebih ke kumpulan kode yang hanya menjadi sebagai wadah aja gitu ya. HTML ini kita dengan menggunakan HTML ini tidak bisa membuat variabel, tidak bisa mengolah sebuah data. Jadi ya jawaban yang benar ya benar HTML. Dan HTML ini lebih erat hubungannya dengan anak-anak front end gitu ya, yang memang memperlihatkan suatu tampilan gitu ya di suatu website. Seperti itu. Lanjut yang kedua,
tipe data yang seharusnya digunakan untuk kolom nama mahasiswa di tabel adalah, barusan banget kan dijelasin gitu ya. Kalau misalnya field name-nya atau nama kolomnya nama mahasiswa, kira-kira tipe data yang apa, yang cocok atau yang pas untuk field name ini kira-kira apa? A. Integer, B. enum, C. date, D. karakter. Silahkan. Alia Char, ini Fitri Char, oke. Geser Char. Kita lihat jawabannya, kira-kira apa? Nah benar Char. Ya berarti kalian sebenarnya udah punya gambaran gitu ya. Pada benar nih jawabannya. Udah sedikit-sedikitnya ya paham gitu terkait dasar-dasar dari pembelajaran backend ini. Yang ketiga nih, ada satu lagi. Nah, ini lebih ke pertanyaan logika gitu ya. Jadi ya pada akhirnya kalian ya memang harus dituntut untuk bisa memecahkan masalah-masalah seperti ini gitu ya. Ya ini bentuk sederhananya aja. Jadi ada 6 ikan kecil di laut nih. Diburu paus 3, berapa banyak ikan yang lari? Kira-kira berapa tuh ikan yang lari? Gimana nih? Belum ada yang jawab. Oke, Yaser. Yaser D ya. Lalu Iqbal apa? B berarti ya, 6. Yang lain gimana? B, oke. 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 Jadi ya jawaban yang benarnya itu adalah D, semua salah. Ya betul gitu ya kata Yaser tadi. Ya ikan mah mana ada yang lari gitu. Jadi ya kita harus benar-benar jeli nih memahami sebuah permasalahan. Sehingga ya sebenarnya masalah sederhana, tetapi ya kita biasanya suka pikiran tuh kemana-mana lah, overthinking gitu. Padahal ya jawabannya sebenarnya udah jelas-jelas ada gitu. Kalau kita ya memang teliti gitu ya memahami atau ya melihat suatu pertanyaan atau suatu permasalahan yang ada di sekitar kita. Ya bagus, kebanyakan benar. Nah selanjutnya mungkin ya, ini lebih ke persiapan buat minggu depan. Jadi apa saja sih yang harus dipersiapkan untuk memulai praktek? Nah, yang pertama, ya ini sebenarnya hal yang udah pasti gitu ya, hal yang udah pasti dan sebenarnya tidak perlu saya jadikan poin, cuman entah kenapa saya ingin tetap ingin memasukkan poin ini ya ke salah satu di antara poin-poin yang lain. Yang pertama itu ya harus berkomitmen. Jadi ya pada akhirnya gitu ya kalian untuk belajar suatu pemrograman atau ya bahasa pemrograman entah itu ya di back end development, front end development ataupun yang lainnya ya kalian yang pertama itu harus benar-benar komitmen gitu ya dengan diri kalian sendiri. Karena apa? Karena untuk mempelajari
hal-hal ini ya kalian butuh konsentrasi yang bagus gitu ya, dan ya memang kalian harus benar-benar bersungguh-sungguh gitu ya untuk mempelajarinya. Karena yang namanya pemrograman ataupun ya hal-hal gitu ya di dunia IT ini ya masuknya itu ke dalam hard skill, yang dimana hard skill itu ya suatu hal yang memang harus kita pelajari terus-menerus. Karena ya kita tidak bisa gitu ya mempelajarinya tanpa dengan kesengajaan. Ya mungkin kalau misalnya kita mempelajari soft skill gitu ya, seperti ilmu komunikasi, ilmu berdagang dan lain sebagainya, ya mungkin itu bisa sendiri gitu ya tanpa kita harus mempelajarinya detail. Entah itu karena lingkungan kita suka berdagang, lalu ya mungkin komunikasinya ya emang karena kita makhluk sosial gitu ya, kita harus bisa ngomong sama orang lain. Nah mungkin bisa diasah dengan dengan kesengajaan gitu ya kalau untuk soft skill. Tetapi ya berbeda halnya dengan hard skill ya, seperti pemrograman, lalu jaringan dan lain sebagainya, yaitu harus benar-benar kita pelajari dengan sebaik-baiknya. Karena ya yang namanya teknologi ya perkembangannya itu ya cukup pesat, dan memang ilmunya tuh ya banyak banget. Jadi kita ya harus bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi tersebut ya, dengan cara ya kita harus rutin tuh mengasah skill kita, rutin mencari informasi terkait apa yang akan kita pelajari. Jadi yang pertama kita harus berkomitmen gitu ya kepada diri kita sendiri untuk ya saya ingin bisa gitu ya belajar pemrograman, karena ya kedepannya saya ingin bekerja di startup atau saya ingin membuat sebuah startup dan lain sebagainya. Selain itu ya kita juga harus berkomitmen dengan waktu gitu ya. Nah, jadi ya seenggaknya teman-teman harus bisa tuh memanage waktu. Entah dalam 1 minggu itu ya teman-teman kira-kira berapa kali sih mempelajari terkait ilmu ini gitu ya, si backend ini. Entah itu meluangkan waktu 2 jam gitu ya tiap harinya untuk belajar ini dan lain sebagainya. Seperti itu sih yang pertama itu ya yang harus kalian persiapkan itu ya. Kalian harus berkomitmen nih kalau pengen benar-benar bisa. Nah, yang kedua ini lebih ke teknis gitu ya, lebih ke teknis. Jadi yang harus kalian persiapkan di eh, tahun coding ini untuk pembelajaran praktek di minggu depan, kalian harus menginstal terlebih dahulu yang namanya aplikasi Visual Studio Code. Nah, jadi Visual Studio Code ini lebih ke aplikasi text editor gitu ya, di mana si Visual Studio Code ini nantinya eh, yang mewadahi kita untuk menuliskan kode-kode pemrograman. Entah itu bahasa pemrograman PHP, HTML, dan lain sebagainya. Seperti itu. Dan kenapa Visual Studio Code? Ya mungkin karena saya rasa di aplikasi Visual Studio Code ini adalah salah satu aplikasi text editor yang lebih baik lah dibanding dengan aplikasi-aplikasi text editor lainnya gitu ya, seperti Sublime atau Notepad. Karena ya di Visual Studio Code ini mempunyai extension gitu ya, yang mempunyai library yang memang mendukung gitu ya untuk memudahkan kita dalam penulisan sebuah kode pemrograman. Cuman ya kalau misalnya teman-teman sudah ada menginstal text editor yang lain, ya silakan gitu ya pakai aja. Cuman ya pada akhirnya nanti ketika saya praktek ya saya akan menggunakan uh, text editor ini. Ya maaf, sebelum dilanjut mungkin karena di sini lagi adan, kita break dulu ya bentar menunggu adannya beres.
Ya baik, adanya udah beres ya. Kita lanjut aja. Nah, jadi ya yang pertama itu yang harus kalian install atau yang harus kalian persiapkan buat kegiatan workshop atau praktek di minggu depan ya kalian harus menginstal text editor Visual Studio Code. Nah di sini juga udah ada nih link downloadnya, kalian tinggal kopas aja lah. Nanti ada tuh downloadnya tuh ada yang versi emang buat Windows, ada buat Mac OS, ada buat apa Linux, dan silakan aja ya pilih yang sesuai dengan spesifikasi komputer kalian. Nah yang kedua kalian harus install tuh PHP versi 7.4 terserah gitu ya. Kenapa harus 7.4? Karena ya di sini saya menggunakannya PHP versi segitu gitu ya. Jadi ya kalian mau gak mau ya seenggaknya harus disamakan lah versi PHP-nya. Supaya nantinya ketika saya membuat sintaks-sintaks kode ya output yang keluarnya pun sama gitu ya. Yang keluar di saya A ya kalau yang keluar dari di kalian juga ya A gitu. Kalau misalnya beda versi PHP ya ada beberapa versi yang memang perbedaannya tuh cukup signifikan gitu ya. Ketika di PHP versi 7.4 misal yang keluar A, mungkin di versi yang lain gitu ya, itu keluarnya malah berbeda. Jadi ya maka dari itu silakan kalian juga harus install PHP dan versinya adalah versi 7.4 titik ya itu terserah sih titik yang di ketiga mah. Dan ini juga ada link downloadnya, silakan kalian nantinya tinggal kopas aja gitu ya linknya dan masukkan di browser. Kembali lagi gitu ya terkait PHP ini ya mungkin kenapa harus PHP ya karena PHP ini ya saya rasa lebih ramah lah buat teman-teman yang baru belajar dan yang udah expert pun mungkin supaya mengerjakan sesuatu dengan lebih cepat ya bisa lah menggunakan PHP karena sintak kodenya ya cukup mudah dimengerti dan tidak terlalu panjang juga gitu ya berbeda dengan bahasa pemrograman lainnya. Seperti itu. Jadi ya perlu digarisbawahi nih versi 7.4. Nah, lalu yang ketiga yang kalian harus install itu adalah Composer. Composer adalah Composer versi 2 titik terserah. Yang pasti angka di awalnya itu 2 ya, versi 2 titik terserah. Nah, Composer ini sebenarnya fungsinya untuk nanti kita mengambil library-library yang kita butuhkan untuk memudahkan kita dalam proses pengembangan suatu aplikasi menggunakan bahasa pemrograman PHP seperti itu. Jadi ya ini salah satu hal yang wajib kalian install gitu ya di komputer kalian untuk menghadapi kegiatan praktek di minggu selanjutnya. Nah di sini juga ada nih linknya getcomposer.org/download. Yang keempat yang kalian harus install itu ada yang namanya Laragon. Laragon ini adalah sebuah web server yang dimana dengan kita menggunakan web server ya nantinya kita dapat membuild suatu website itu tanpa kita harus terkoneksi dengan internet. Jadi kita mempunyai sebuah server lokal yang ya sangat berguna lah untuk membuild suatu aplikasi apalagi ya aplikasi yang menggunakan bahasa pemrograman PHP. Ini wajib banget tuh pakai web server seperti itu. Dan di Laragon juga sebenarnya banyak fitur lainnya gitu ya. Seperti untuk membuat pretty URL dan lain sebagainya yang mungkin nanti seiring berjalannya waktu ya kita akan pelajari juga. Dan untuk link downloadnya ada di sini laragon.org/download/index.html. Nah yang terakhir ini sekalian ya jadi poin-poin yang tadi kecuali poin yang nomor pertama gitu ya yang terkait komitmen itu adalah tugas gitu ya buat kalian untuk menghadapi praktek di minggu depan. Jadi kalian harus menginstal tuh beberapa aplikasi yang tadi sudah saya sebutkan dari PHP, lalu Composer, Laragon, dan ini yang terakhir adalah kalian harus menginstal Laravel versi 8. Nah untuk cara installnya sendiri sebenarnya sudah banyak gitu ya di Google, YouTube dan lain sebagainya. Dan di sini juga ada sih saya sertakan itu ya link referensi untuk tutorial instalasi Laravel versi 8. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya gitu ya terkait kenapa sih harus menggunakan Laravel.
Kenapa harus menggunakan Laravel ya karena ya saya bisanya Laravel. Jadi ya mohon maaf gitu ya kalau misalnya ada permintaan eh, untuk menggunakan apa tech stack yang lain gitu ya, entah code emitter atau yang lain. Karena ya sebenarnya saya paham juga gitu ya basic-basic di yang lain, cuman di Laravel ini lebih kepake ya, yang apa saya rasa gitu ya, pengalaman saya lebih kepake di dunia industri. Karena untuk framework lain gitu ya di PHP seperti CI ataupun yang lainnya itu ya untuk saat ini udah mulai ya jarang yang pakai karena ya banyak fitur-fitur yang di Laravel ini lebih apa ya lebih membantu kita lah dalam proses pengembangan, sehingga ya Laravel adalah framework yang apa ya framework yang saya yakin bakal kepake lah nantinya ketika kalian masuk ke dunia industri. Dan di Laravel ini pun sangat apa ya dokumentasinya gitu ya, dokumentasi terkait pembelajaran Laravel ini di situs Laravel resminya itu ya sangat apa sangat lengkap, sangat sistematis gitu ya, berurutan dan lain sebagainya. Dan yang paling utama sebenarnya kenapa pakai Laravel karena ya komunitasnya juga gede gitu ya. Banyak di Facebook ataupun di grup-grup sosial media lainnya yang mengatasnamakan Laravel Indonesia, yang mana ya di sana isinya itu ya terkait pembelajaran Laravel gitu ya. Entah itu tanya jawab, pemberian materi dan lain sebagainya. Seperti itu sih mungkin. Nah, yang terakhir gimana nih setelah saya paparkan gitu ya terkait dari awal tadi saya menjelaskan terkait apa itu back end, lalu apa saja yang harus dipersiapkan dan apa saja yang harus diinstal. Terakhir ya silakan ini ya giliran kalian untuk bertanya gitu ya. Apakah ada yang bertanyakan, apakah ada suatu hal yang belum jelas gitu ya terkait apa yang dipaparkan tadi ya silakan. Gimana ada yang mau ditanyakan nggak? Udah beres sih materinya. So kita diskusi aja, ini mah diskusi lah. Ini materinya saya share. Bentar. Ini mungkin ada pertanyaannya dari Iqbal, Laragon next Sam, maksudnya gimana tuh? Next tuh apa maksudnya? Kalau ditanya Laragon sama Sam itu sebenarnya fungsinya sama aja gitu ya, sama aja sebagai web server. Cuman ya ada yang menjadi beda antara Laragon dengan Sam itu ya lebih ke ya fitur-fitur yang ada di dalamnya ya. Jadi untuk Sam itu ya saya rasa gitu ya, sepengalaman saya memakai Sam, ya fitur-fiturnya cukup terbatas. Seperti contoh ya di Laragon itu ada fitur untuk instalasi Laravel atau instalasi apa framework lainnya itu lebih cepat sehingga kita tidak perlu lagi tuh apa meng, menulis baris-baris kode yang mungkin ya susah lah kalau untuk diingat kayak gitu sih. Cuma ada lagi sih fitur yang apa ya fitur yang ada di Laragon yang tidak ada di SAM. Salah satunya adalah di Laragon itu kita dapat dengan mudah mengatur versi PHP gitu ya. Entah kita nantinya mau pakai versi 7.3, 7.2, 7.4 dan lain seterusnya itu sangat mudah lah diatur dengan menggunakan Laragon. Kalau di SAM itu ya saya rasa gitu ya proses perubahan apa versi PHP-nya itu
cukup ini loh, cukup ribet. Seperti itu sih sebenarnya nggak ada salahnya juga pakai SAM, cuman di sini ya saya sarankan atau rekomendasikan lebih baik kalau kita membuild aplikasi dengan menggunakan Laravel ya lebih baik kita menggunakan Laragon. Cuman ya kalau tetap pengen atau nyamannya dengan XAMPP ya itu ya kembali lagi gitu ya. Saya tidak melarang juga. Seperti itu, Bal.